Lokasi Loji Gandrung ini beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, nomor 261, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Loji Gandrung ini merupakan rumah dinas Wali Kota Solo yang sejarahnya dibangun sejak tahun 1830 silam. Loji Gandrung ini juga kerap dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya berbagai macam kegiatan atau acara lainnya. Profil Loji Gandrung merupakan bangunan seluas 3.500 meter persegi dan menjadi bagian dari kompleks rumah dinas seluas 6.292 meter persegi. Sejarah Loji Gandrung mulai dibangun sejak tahun 1830. Loji Gandrung didesain oleh C.P. Wolf Schumacher, arsitek asal Belanda dan sosok guru besar arsitektur Institut Teknologi Bandung atau ITB. Awalnya Loji Gandrung digunakan sebagai tempat kediaman saudagar perkebunan gula dan tuan tanah di Boyolali bernama Johannes Augustinus Tesinje atau yang akrab dipanggil Tinus. Ia merupakan anak dari August dan Caspar, seorang pejabat militer kolonial Belanda terkenal saat itu dan punya hubungan baik dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Pembangunan Loji Gandrung oleh Tinus itu dilakukan setelah ia menikah pada 1819 dengan salah satu anggota keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Raden Ayu Cokrokusumo, saudara perempuan Sunan Pakubuwono IV. Sejarah awal mula arti dari nama Loji Gandrung, karena saat itu tempat Tinus lebih mirip sebagai benteng dibandingkan sebuah rumah lantaran dikelilingi tembok tinggi dan pos penjagaan. Usai dibangun dan ditempati 2 tahun kemudian, Tinus kerap mengundang relasinya mengadakan acara di rumah tersebut. Seringnya acara digelar Tinus di rumah itu membuat masyarakat sekitar menyebutnya sebagai gandrungan. Seiring berjalannya waktu, rumah Tinus itu dikenal sebagai Loji Gandrung. Dalam bahasa Jawa, kata gandrungan artinya tergila-gila atau menyukai. Sementara kata loji artinya rumah besar, bagus, dan berdinding tembok, yang kata aslinya berasal dari bahasa Belanda, yaitu loge. Saat masa kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat perubahan fungsi dari Loji Gandrung yang awalnya digunakan sebagai tempat tinggal seorang saudagar perkebunan gula dan tuan tanah menjadi markas pusat pasukan pimpinan Jenderal Gatot Subroto. Penggunaan Loji Gandrung sebagai markas pusat pasukan terjadi pada masa kedudukan Belanda yang terjadi saat agresi militer II pada tahun 1948 sampai 1949. Loji Gandrung juga pernah digunakan oleh Komandan Brigade 5 Letkol Slamet Riyadi sebagai tempat menyusun strategi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan pada serangan umum tahun 1949. Kedua pahlawan nasional yang bernama Gatot Subroto dan Letkol Slamet Riyadi telah menjadikan Loji Gandrung sebagai pusat penyusunan kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Loji Gandrung Solo di masa kini telah disepakati sebagai cagar budaya sejak pada tanggal 3 Mei 2013. Pemerintah Kota Surakarta kemudian menyiapkan bangunan wisma 2 lantai di belakang Loji Gandrung sebagai rumah dinas baru untuk wali kota. Pada 2 Juni 2017, Loji Gandrung sempat direvitalisasi dan rampung akhir 2018. Kemudian pada Februari 2022, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Loji Gandrung terbuka untuk dikunjungi masyarakat. Fasilitas aulanya dapat dipakai sebagai tempat pertemuan masyarakat dan tidak dikenai biaya.